terlambat ya. Mohon maaf terlambat. Selamat malam, Bu Yuvita Nawati, Sarjana Time Master Manajemen. Ibu Owner kebanggaan kita ini harus dari tadi sudah harus tidur semuanya, Bu Yu. Silakan, Amelinda. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Saya berharap tuh sebenarnya cerita tripnya tuh perjalanannya gitu ya, serunya bagaimana gitu, makanannya enak atau enggak. Kemarin di cruise ambil makanan Chinese food, apa yang halal yang di atas gitu ya. Cuman memang kemarin gini Mas Andra, mungkin bagi yang tidak tahu akan berpikir kok kenapa sih teman-teman pada nangis gitu ya. Jadi memang kemarin tuh ada satu kejadian yang memaksa saya untuk mengambil peran menjadi Bandung Bondowoso gitu ya. Kalau Bandung Bondowoso nyiptain candi semalam gitu, kemarin memang harus ada orang yang di depan untuk mengatur semuanya, mengkondisikan semuanya itu dalam waktu setengah hari. Jadi lumayan hektik gitu ya. Tapi ternyata yang saya salut dari Hermiwan ini adalah orang-orangnya begitu luar biasa. Orang-orangnya begitu luar biasa. Dari leader, founder, sampai mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak gitu apa peringkatnya, tapi mungkin Emerald, Ruby, dan Sapirnya itu semuanya saling support gitu. Jadi kendala itu pasti ada gitu ya, di bisnis apapun. Pasti ada rintangan, pasti ada kendala. Bahkan ketika kita berdoa sama Allah gitu, ya Allah ya Tuhan, saya mau lihat pelangi gitu. Ketika kita berdoa, kita melihat pelangi, dikasih langit yang gelap, kadang-kadang kita bingung gitu kan. Kemudian dikasih turun hujan, akhirnya kita basah, kita kan mengeluh gitu kan. Padahal untuk melihat pelangi memang harus ada hujan dulu. Dan ketika kita minta kesuksesan yang besar, kita minta Hermiwan ini ada dalam top 5 nasional gitu kan, itu kan satu permintaan yang besar. Pasti akan ada rintangan, hambatan, itu adalah satu hal yang menurut saya wajar dan biasa. Saya terbiasa dididik untuk husnudon sama Allah gitu ya. Jadi kita dididik untuk berprasangka baik ke Tuhan kita. Oleh karenanya ketika ada kegagalan, mungkin ada sesuatu yang itu sifatnya adalah urgensi yang membuat kita pusing gitu kan, kita harus fokus kepada solusi, karena kita mintanya kesuksesan yang besar itu. Kalau kita minta kesuksesan yang besar, pasti jalannya tidak mudah. Tapi alhamdulillah gitu, niat yang baik selalu akan ada jalan yang terbaik. Dan luar biasa Mas Andra kemarin, support dari teman-teman itu hebat sekali. Support dari teman-teman, dari Mbak Lin, saya tuh sampai mikirin handphone saya nggak boleh mati gitu kan, karena handphonenya beliau lebih baru dari handphone saya. Ya, ya mikirin handphone saya nggak boleh mati, jadi beliau carikan power bank lah, carikan kaki tiga lah. Karena jujur aja kemarin itu saya nggak sempet packing gitu ya. Jadi begitu ada info, saya langsung merapat ke Jakarta, koper itu langsung tarik aja. Jadi nggak tahu, di Singapura kan memang pakai itu ya, stop kontaknya bukan 2 ya, tapi 3 gitu. Mbak Dia, Mbak Lin, saya tuh support banget gitu. Apapun yang kira-kira saya butuhin tuh mereka support. Dan selalu menguatkan, semuanya tuh menguatkan. Tidak ada yang menyalahkan gitu ya. Semuanya menguatkan. Bahkan ketika kita masih processing tiket gitu kan, malam hari pada ngirim video, semangat Mbak Yuvita, semangat Mbak Yuvita. Jujur aja sebenarnya saya tuh fokusnya adalah ke solusi, tapi begitu ngelihat video itu, waduh luar biasa nih support dari kawan-kawan. Jadi saya merasa di Hermiwan ini, karena memang niat kita mendirikan Hermiwan ini kan untuk bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang gitu kan. Ya mungkin niat yang dari hati itu sampai ke hati gitu. Jadi luar biasa, luar biasa. Jujur saya yang seharusnya berterima kasih kepada teman-teman semua gitu, karena supportnya itu keren banget, keren banget. Jadi awalnya memang kita siapkan tour itu kan di Singapura aja ya. Cuman karena kita sudah 2 kali ke pending gitu, dan memang kita menyiapkan cruise. Saya nggak tahu ya di bisnis yang lain bagaimana penyiapan cruise-nya, tapi kalau Hermiwan ini besar itu bukan karena CEO-nya. Hermiwan ini besar karena mitra-mitra semua gitu. Jadi kalau di Hermiwan kami berkomitmen semuanya fasilitasnya akan sama. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan trip kemanapun, ya itu sama. Karena Hermiwan ini besar bukan hanya karena leader, tapi juga karena teman-teman yang memiliki sumbangsih peran besar bagi perusahaan gitu. Kita tour itu niatnya adalah having fun bareng, kekeluargaannya terjaga, bukan untuk melihat
Kamu diamond, kamu emerald, Anda CEO, bukan untuk itu. Kita pengen merangkul semua untuk menjadi keluarga besar. Kalau di event HSS boleh, ya. Jadi kalau di event HSS memang mungkin ada strata ya, karena maju juga sebagai diamond, maju juga sebagai emerald. Tapi kalau event tour itu kita pengen semua jadi keluarga besar gitu. Karena memang perusahaan ini besar karena teman-teman, bukan karena CEO-nya hebat, bukan karena sistemnya oke, bukan juga, bukan karena produknya yang bagus, enggak juga. Jadi produk Hermi One ini bisa diterima masyarakat, bisa terjual dan bisa seluar biasa ini karena Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang leader, Bapak Ibu yang ikut tur, juga Bapak Ibu yang belum ikut tur ya. Jadi mudah-mudahan punya kesempatan juga. Saya yakin masih banyak kesempatannya, tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Dan di tur kemarin itu benar-benar saya merasakan kekeluargaan yang keren gitu ya. Dan saya hanya ingin maaf saja kalau memang kemarin itu banyak kekurangan di sana sini, karena harusnya semuanya makan sudah di serve sama IO, tapi ternyata kita harus punya part untuk serve sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah nyaman ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nyaman ya. Ya, jadi kemarin itu lumayan seru. Kita mengawali dari Singapura gitu. Kita mengawali dari Singapura. Sebagian tidak bisa ke Merlion. Jadi kita ada 2 bus kemarin. Kurang lebih kan hampir 100 peserta. Satu bus itu diisi oleh 50. Karena jadwalnya datang itu beda-beda. Terutama yang dari Medan. Medan itu sampai di Singapura itu jam 1 siang. Jadi nggak bisa berangkat bareng gitu, sehingga mereka tidak bisa ke Merlion karena waktunya mepet sekali dengan jadwal kita cruise gitu. Dan dari awal memang untuk cruise ini kita siapkan semuanya yang terbaik, karena kita pengen Bapak Ibu tuh punya cerita tentang Hermi One gitu. Jadi kita siapkan semuanya yang terbaik. Kamarnya juga lumayan ya Bapak Ibu ya, lumayan oke ya. Lumayan oke. Kalau kangen sama mantan bisa keluar dulu gitu ya, di balkon merenung. Mantannya kere Bu, harus dilupakan. Jadi kalau dikenang. Oke, dan seru banget yang di busnya Mbak Linsa pasti juga ngerasain. Dia berjoget sepanjang perjalanan, nggak ada lelahnya ya Mbak Linsa tuh. Saya rasa Anda semua punya leader yang luar biasa hebat di SJR. Keren banget Mbak Linsa untuk support ke mitra-mitranya. Saya rasa kalau ada Mbak Linsa itu nggak pernah nggak gayeng, nggak seru gitu, nggak pernah ya. Begitu beliau datang, suasana langsung berubah jadi seru. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, trip kemarin banyak kekurangan di sana sini, tapi insya Allah itu justru memperlihatkan siapa Hermi One gitu. Betul. Saya menjaga nama baik Bapak Ibu. Jadi dari dulu tuh kita kaya tuh bisa dari banyak jalan kok gitu. Tapi kalau nama baik itu nggak bisa dibeli gitu ya. Nggak bisa dibeli dengan uang. Maka ketika kita sudah final memutuskan, ayo kita berangkat trip bareng-bareng, ya apapun yang terjadi itu harus terlaksana gitu. Dan kalau kemarin memang masih ada kekurangan di sana sini, sekali lagi saya mohon maaf, tapi saya bisa pastikan Bapak Ibu di trip yang selanjutnya akan jauh lebih sempurna, jauh lebih dahsyat, dan Bapak Ibu akan bangga gitu ada di dalam kapalnya Hermi One. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut tur dan yang belum ikut tur, mudah-mudahan bisa ikut ya. Mau tahu nggak bocorannya kita mau kemana lagi? Oh, kemana Bun? Penasaran. Mau tahu nggak? Mau dong. Saya lagi siapin nih Bapak Ibu, lagi siapin gitu. Ada keren banget, cuman saya mau kasih tahu kapan ya. Di Malang. Di Malang. Benar. Kita mau ada leadership training di Kota Malang. Insya Allah itu bootcamp gitu ya. Kita pengen leader Hermi One ini semuanya merasa sebagai satu keluarga gitu. Jadi nggak ada yang namanya cross line gitu. Akan ada acara leadership training di Kota Malang bulan Februari, tapi minimal Bapak Ibu harus Ruby. Ruby baru boleh. Kalau Sapir belum. Jadi bagi yang belum Ruby, kejar Ruby-nya aja. Nanti tunggu tanggalnya, kita jumpa di Kota Malang. Mungkin 3 hari 2 malam di sana. Ya, untuk mempererat aja. Karena kalau bisnis mau jangka panjang, ya memang kita harus benerin SDM-nya. SDM-nya tuh harus
teredukasi gitu. Makanya yang kita kuatkan adalah support sistemnya, trainingnya, pelatihannya. Kita punya pelatihan kan berjenjang Bapak Ibu, dan termasuk leadership training yang besok kita adakan di Malang itu bagian dari one support system kita. Kalau orangnya dibangun, manusianya dibangun, insya Allah bisnis ini bisa long term, bisa jangka panjang. Jadi bukan bisnis yang begitu open, bagus, habis itu high check member gitu kan, terus kemudian turun, nanti ganti-ganti lagi. Saya rasa Bapak Ibu juga punya nama baik yang harus dijaga gitu ya. Dan kalau kita berpindah-pindah terus, saya rasa orang juga nggak percaya gitu. Kalau memang bisnis ini bisa memberikan penghasilan Bapak Ibu yang tidak kecil, ya kenapa nggak ditekuni satu? Saya ingat kata-katanya Mbak Linza, kita tidak bisa mengejar dua kelinci dalam satu waktu gitu, karena kita akan kehilangan keduanya. Tapi kalau kita fokus pada satu, karena member-member kita ini, kita mendapatkan member yang seperti apa itu tergantung kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita nilainya 8, mitra kita juga 8. Kalau kita nilainya 6, ya mitra kita juga 6 gitu. So, saya menunggu Bapak Ibu di Kota Malang di bulan Februari. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur gitu kan. Kita jumpa nanti di Kota Malang bulan Februari. Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan. Nah, forumnya ngobrol-ngobrol aja santai ya. Sekilas info Mbak Linsa, saya belum ganti, tunggu sebentar. Saya dari kemarin dibully Bapak Ibu karena handphonenya baru 35 juta. Saya waktu beli juga 30 juta sih, cuman memang udah bulan-bulan yang lalu gitu. Kita bercanda mulu ya, kita tuh bercanda mulu di Happy Bu, happy ya. banget. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nangis-nangis lagi. Kita fokus menatap masa depan yang begitu cerah dan begitu luar biasa bersama Hermiwan. Akan Bapak Ibu semua tidak hanya mendapatkan puluhan juta per bulan di Hermiwan, tapi ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Karena itu sangat mungkin terjadi. Sekarang mitra kita baru berapa? Kita planning punya 10 juta member. Insya Allah Bapak Ibu, saya selalu berprasangka baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat kita baik, pasti hasilnya terbaik. Percaya aja Bapak Ibu. Mungkin bagi banyak orang di luar sana banyak yang meragukan gitu ya. Tapi no problem. Tugas kita kan hanya menjalankan dan membuktikan. Menjalankan dan membuktikan. Mungkin sekarang juga Bapak Ibu banyak yang meragukan gitu kan. Ketika jalanin bisnis, banyak yang mencemooh, banyak yang pura-pura gak kenal gitu kan. Ya, ketika ngerintis gitu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah berada di posisi diamond atau double diamond, ya orang-orang yang meninggalkan Bapak Ibu akan balik lagi. Ngapain? Pinjam duit biasanya. Ya, justru ketika Bapak Ibu ngerintis, ketika Bapak Ibu sedang jatuh, ada proses seleksi, di mana Bapak Ibu tahu mana sih yang benar-benar kawan dan mana sih yang hanya datang saat kita happy gitu. Ya, dan nggak butuh banyak orang kok sebenarnya. Kita hanya butuh 1 atau 2 orang yang menguatkan kita bahwa badai itu pasti berlalu. Itu lebih dari cukup. Saya waktu kemarin ada problem gitu, hanya cukup 1-2 orang yang bilang semuanya akan baik-baik aja, yuk kita hadapi bareng, itu sudah jadi powerful lagi. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ya kalau orang isi training itu diujinya di part yang ini ya, di part yang biasanya kita ngasih tahu ya, kalau kita jatuh harus bangkit lagi gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau misalkan di bisnis Hermiwan pas rame itu biasanya kan happy ya. Cuman pas turun grupnya Bapak Ibu misalkan pas ada penurunan, biasanya kita kan down. Cukup temui 1 orang, 2 orang atasnya Bapak Ibu, upline-nya Bapak Ibu, ceritakan ke beliau, konsultasi ke beliau. Karena sebenarnya kita tuh cukup dikuatkan dengan 1 atau 2 orang, lebih dari itu sangat luar biasa. Tapi 1-2 orang aja sudah lebih dari cukup untuk Bapak Ibu bisa capai apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi cukup 1 atau 2 orang yang percaya. Udah, itu sudah powerful sekali. Dan selanjutnya serahkan pada Tuhan, serahkan pada Allah. Kalau Allah mengizinkan, jadi ya maka terjadilah gitu. Maka Bandung Bondowoso bukan hal yang mustahil ternyata. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu cuma pengen 1M, 2M di Hermiwan dalam waktu 6 bulan, 1 tahun ke depan, itu bukan hal yang mustahil. Sangat mudah. Kalau Anda berpikir bisa, ya Anda benar gitu kan. Jadi mulai sekarang berpikirlah yang baik-baik, fokus pada solusi setiap ada masalah. Karena badai pasti berlalu. Ya, dan pelangi pasti datang. Oke, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Badai pasti selalu langit datang. Wah, memang ceritanya kemarin itu sudah sangat luar biasa sih. Dan kita yang belum berkesempatan untuk ikut di trip 2 negara 1 malam di kapal pesiar juga
ikut merasakan euforianya dari video-video yang diupload melalui kanal Telegram Herniwan Nasional. Wah, ini dahsyat luar biasa. Nah, Bu Yo, berarti kita dikonfirmasikan agenda terdekat adalah di bulan Februari, yaitu training fast trainer gitu ya, atau best Itu sebenarnya leadership training juga leadership training. leadership training. Nanti dari leadership training maka akan dipilih beberapa orang untuk menjalani training of trainer. Kalau training of trainer ini nanti full akan disupport oleh perusahaan. Kalau leadership training dia berbayar. Jadi untuk menyeleksi siapa yang masuk gitu. Dari leadership training kita akan menemukan beberapa orang yang nantinya akan menjadi trainer di perusahaan. Karena kalau kita pengen bisnis ini jangka panjang, kita tidak bisa hanya online, Bapak Ibu. Online itu betul, online itu untuk memperluas. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, kita butuh kedalaman. Nah, kedalaman ini harus kita bentuk dengan training-training offline. Indonesia ini kan punya banyak pulau, punya banyak kota, dan punya banyak kecamatan gitu kan. Kalau trainernya hanya mengandalkan contoh dari perusahaan, kemudian dari founder gitu, kita nggak bisa akomodir semua. Karena sampai sekarang aja, permintaan BOP itu, ini kan kita sudah full ya, sampai bulan Februari ya. Sabtu minggunya kita tuh udah full Bapak Ibu, sampai bulan Februari. Nah kalau kita memang benar-benar pengen merahkan Indonesia, pengen merahkan Asia Tenggara, berarti trainernya mesti banyak. Jadi nanti di leadership training, kita juga akan ada sesi untuk memilih dan memilah mana yang akan kita jadikan trainer-trainer perusahaan gitu. Tentunya yang dari komisi juga mencukupi, dan yang secara public speaking juga itu bisa dilatih sih di training for trainer. Public speaking itu gampang, yang penting yang kita cari itu orang yang jujur gitu. Kalau dia yang seperti yang Mbak Lensa sering sampaikan ya, yang dari hati akan sampai ke hati. Jadi kalau kita mau jadi trainer itu nggak boleh ngebohongin orang gitu. Karena kalau dia ngomongnya itu dari hatinya dia, benar-benar yang dia lakukan, itu orang pasti akan teredukasi dengan cepat. Kita nggak dilihat dari omongan kita kan, tapi dari apa yang kita lakukan. Jadi nanti ada proses seleksi menuju training for trainer, supaya trainer kita ada banyak gitu. Jadi dalam satu waktu kita bisa membuat training itu mungkin di 5 tempat. Di Medan, di Jogja, di Solo, di Surabaya mungkin ya, kemudian di Jakarta. Di satu waktu itu ada 5 training. Di satu waktu dengan trainer yang berbeda-beda. Nah ini lagi kita siapin semua. Sayang Bapak Ibu, karena network marketing itu sejatinya kan bukan bisnis untuk jangka pendek. Network marketing itu setahu saya, yang saya pelajari, di S3 ini juga saya pelajari, itu untuk jangka panjang gitu. Jadi memang bisnis network marketing itu didesain untuk mengayakan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita kemudian sudah gitu. Memang untuk jangka panjang. Cuman yang terjadi sekarang di Indonesia ini kan banyak yang ini ya, bikin untuk jangka pendek, sehingga kesannya itu network marketing itu bisnis yang jangka pendek. Padahal bisnis ini tuh kalau kita rintis 6 bulan, 1 tahun, kemudian terus dan terus, itu seperti gulungan bola salju gitu, yang makin lama harusnya semakin membesar. Dan untuk membesarkan itu kita butuh training offline. Untuk memperbesar itu kita butuh training offline. Nah, salah satunya langkah kita konkretnya yaitu tadi Leadership Academy. Jadi bagi yang belum Ruby, silahkan kejarkan Ruby-nya. Kita jumpa di Kota Malang bulan Februari. Sekaligus merayakan ulang tahunnya Mbak Linsa katanya. Kok Anda tahu sih? Terima kasih. Yang kemarin kan Anda bilang di bus. Kan bilang sama Anda, Ibu, ya Allah. Oke, ada yang ini mau ditanyain mungkin? Banyak Bu, banyak tadi yang mau tanya. Ayo teman-teman. Tadi ini Bagus, ada yang selamat japri, malam, tadi bagus. mau nanya gitu. Apa? Tadi ada yang japri Mi buka sesi tanya dong gitu, mau tanya gitu. Ya, boleh. Ayo silakan Mas Chandra. Teman-teman dari NTT tadi mau bertanya Bu, Kak Ulan mana tuh? Kak Ulan tadi kata mau tanya-tanya apa tuh? Tuh itu ada yang dari Medan Bu. Bentar ya. Bocoran next trip. Bentar ya. Kita umumkannya bareng-bareng ya. Nanti kalau saya umumkan di sini, tim yang lain nggak dapat, nanti saya dikomplain. HSS di Medan kapan Bu? Rencananya bulan Maret ya. Rencananya bulan Maret HSS di Medan. Nanti di sana di sesi akhir mungkin kita ada ngeband bareng ya Mbak Linsa ya.
Yes. Ya, Mbak Linsa nyanyi ya. Ya. Udah koordinasi kita kemarin. Nanti kalau ada Ya. Medan di sesi akhir setelah seremonial semuanya udah clear. Biasanya kan di sesi akhir ngeband ada band tuh yang nyanyi gitu ya. Nah besok kayaknya yang mau ngeband untuk lagu yang di akhir tuh itu Founder, Diamond, dan saya mau ikutan. Padahal udah koordinasi tuh. Mas Dodi mau pegang gitar kalau nggak salah. Kang Arif ngedrum gitu ya. Kebetulan saya bisa ngebass. Mbak Linsa mau nyanyi gitu kan. Ya cukup, nanti saya bisa nambah-nambahin lah keyboard apa. Ya gampang. Jadi kalau mau lihat Mbak Linsa nyanyi full gitu, Kang Arif ngedrum, Mas Dodi gitar. Kalau bass sudah saya, karena enak banget pegang bass ya. Jadi nanti yang lain kita kondisikan lah. Pak Eko, Mbak Dia nanti pegang apa, kita kondisikan. Nah, itu hanya ada di HSS Medan. Bulan Maret insya Allah. Nanti saya kondisikan lagi dengan Mas Dodi ya, karena panitianya dari timnya Mas Dodi. Siap. Bulan Maret sudah puasa ya? Oh, puasanya start tanggal berapa sih? Puasanya start tanggal berapa ya? Izin Bu, Mbak Dian. kalau nggak salah tanggal 9-10 Maret itu udah puasa. Oh, 9 Oh. Ya, 9-10-11 antara itu izin jawab. Berarti harusnya sebelum itu ya? Harusnya sebelum ini. Nanti saya koordinasikan dulu sama Mas Dodi ya. Harusnya sebelum puasa itu ada HSS. Nanti saya koordinasi dulu ya. Beliaunya masih di Klaten nih kayaknya. Baru perjalanan ke Klaten. Terus kemudian apalagi nih tadi ya? Saat ini jumlah HU belum dibatasi. Apakah kedepannya ada rencana suatu saat akan dibatasi? Jumlah HU usaha itu dulu tahun 2019 itu memang dibatasi oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ada aturan satu nama, satu KTP, satu HU. Cuman aturan terbaru di tahun 2020 itu tidak mengatur. Jadi bebas, mau beli berapapun boleh. Satu orang beli 10 HU, 30 HU, 50 HU itu nggak ada masalah. Itu aturan yang terbaru. Ya, kalau yang kedepannya lagi seperti apa, saya nggak tahu. Tergantung pemerintah ya. Tergantung pemerintah. Kalau pemerintah akhirnya menetapkan keputusan bahwa HU itu dibatasi kembali ya, kita mau nggak mau harus mengikuti aturan pemerintah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ditanya, Bu Yuvita, apakah marketing plan kita akan selalu sama? Itu saya pasti tidak berani jawab iya. Pasti tidak berani jawab. Kenapa? Semua itu tergantung pemerintah, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama owner gitu yang berani jawab, MP kita akan selalu sama sampai kapanpun. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Kita ngomong gitu, nanti pemerintah ngerubah, kita tetap harus rubah. Jadi Bapak Ibu yang menjadi pengusaha pasti tahu lah, musuhnya pengusaha itu adalah aturan, birokrasi dari pemerintah. Makanya banyak pengusaha yang pengen jadi masuk ke pemerintahan gitu ya, entah itu lewat anggota dewan, entah itu lewat wali kota, gubernur dan lain sebagainya, supaya bisa ngatur kebijakan gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, HU tidak terbatas sampai detik ini. Someday kalau ada pengumuman dari pemerintah berarti kita harus ikut aturan pemerintah, demikian ya. Atau kita harus ini ya, mencalonkan Mbak Linsa ya. Saya itu aja Bu, jadi ketua bulu mata aja Bu. Jangan ke pemerintahan. Apakah ada peringkat di atas Diamond? Ada, namanya Crown. Ini Linsa sudah hampir Crown ini. Amin, ya Allah. Menuju Crown, rewardnya ada 300 juta. Rewardnya 300 juta. Yang Ruby nanti Februari trip kemana? Oh, nanti kita bulan Februari itu bukan trip ya, tapi leadership academy, leadership training. Leadership academy kan kemarin ya. Leadership training sama kita untuk memilih training for trainer. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kumpul sama bonding, biar bondingnya dapat gitu ya, sama Diamond. Karena gini loh Bapak Ibu, kita jadi apa? Itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Penghasilan kita sama dengan penghasilan 5 orang teman dekat kita di rata-rata. Pola pikir kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Pola pikir kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut leadership
training, di situ ada diamond, di situ ada emerald, Bapak Ibu baru ruby. Bapak Ibu tuh akan terpacu untuk menuju emerald, menuju diamond, bahkan menuju crown. Tapi kalau Bapak Ibu rutinitasnya disibukkan dengan penolakan, nanti akan terjadi kejenuhan. Jadi butuh nge-refresh. Bagi Bapak Ibu yang pengen nge-refresh, silakan ke Malang di leadership training. Datang aja, Bapak Ibu ikuti pelatihan yang ada di situ, biar bondingnya makin kuat lagi. Jadi Bapak Ibu tuh berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya tuh mindset sukses. Dan itu mahal Bapak Ibu. Saya dulu waktu belum punya duit, waktu masih pakai Supra, brodolan, coknya sobek-sobek gitu. Itu mending nggak makan enak gitu ya. Karena makan tuh kan sebenarnya esensi makan tuh adalah kenyang. Jadi kita mau makan 10.000 sama makan sekali makan 1 juta itu ya sama atau kenyang gitu. Jadi saya tuh mending makan angkringan gitu ya, makan di angkringan, tapi uang saya bisa saya sisihkan untuk saya bisa ikut pelatihan. Kenapa? Di pelatihan tuh kita ketemu dengan orang yang sefrekuensi gitu. Benar nggak? Kalau kita di pelatihan, kita berani ngeluarin 2 juta, kita berani ngeluarin 3 juta. Ketemunya sama orang-orang yang juga berani ngeluarin angka segitu. Dan mereka tuh siap untuk sukses. Akhirnya kita punya komunitasnya, kita punya kontaknya mereka. Setiap hari yang mereka posting adalah jualan, yang mereka posting adalah progres tentang bisnisnya. Kita akhirnya ketularan semangat gitu. Jadi semangat itu nular. Semangat itu nular dan semangat itu harus diperbarui. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih semangat, kumpul sama orang-orang yang positif. Kumpul sama orang-orang yang menginspirasi ya. Yang menginspirasi, dan besok insya Allah semua diamond akan hadir di Malang, ikut leadership training. Bapak Ibu mungkin kan ada nih yang belum pernah ketemu sama Mbak Linsa, ada yang belum pernah ketemu sama Pak Eko, ada yang belum pernah ketemu sama Mbak Dia gitu, atau Bu Dewa, atau Mas Dodi, Mbak Norma. Bapak Ibu nanti besok ketemu di sana semua, ketemu juga sama founder kita gitu. Kita bisa saling bersinergi lah, saling bersinergi untuk dapat mewujudkan Hermiwan masuk top 5 nasional. Hermiwan top 5 nasional, saya nggak kebayang berapa pasti income-nya Bapak Ibu. Saya nggak kebayang tuh. Bisa jadi per bulan Bapak Ibu beli mobil atau beli rumah. Jadi bingung nanti. Kalau dulu kan saya pernah tuh waktu masih kuliah gitu kan, naik motor, helmnya nggak ada talinya karena anginnya terbang. Jadi kalau mau perjalanan jauh tuh bingung nyari pinjaman helm kemana gitu. Nah nanti Bapak Ibu kalau Hermiwan sudah bisa masuk top 5 nasional, Bapak Ibu bingung juga mau pulang ke rumah yang mana ya gitu. Mau pakai mobil yang mana ya gitu. Itu suatu saat insya Allah akan terjadi ketika kita bisa bersinergi, kita ketemu nanti di Malang, satu visi, satu misi, satu bahasa, semua jadi keluarga. Jadi nggak ada tuh saling hijack, saling ngejelek-jelekin antar cross line. Karena keramaian mengundang keramaian Bapak Ibu. Kalau Hermiwan bisa kompak, bisa nyatu, rame, itu mengundang keramaian berikutnya. Jadi jangan sampai kita tuh terpecah belah. Persatuan itu kekuatan kita. Kalau kita udah nyatu, maka Bapak Ibu pengen apapun, insya Allah uang yang datengin kita. Bukan kita yang nyari, tapi uang yang mendatangin kita, gitu ya. Terus acaranya nanti tanggalnya ditunggu dulu ya, Bapak Ibu. Kita masih discuss mau bootcamp yang beneran camp atau mau yang fasilitasnya hotel bintang 5 gitu. Enakan mana, Mbak Linza? Mau yang bootcamp? Alam. Yang ada outbound-nya gitu, Bu. Jangan hotel, Bu, jangan. Oke. Kalau begitu nanti segera kita kasih info untuk tanggalnya ya. Gitu, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu kalau sama saya tuh jangan sungkan ya, karena saya ini bukan orang yang dapat warisan kemudian bikin bisnis network. Bukan. Saya ini Karyawan Hermiwan. ya, saya tuh bukan orang yang tiba-tiba dapat warisan kemudian bikin perusahaan gitu, bukan. Saya juga mengawali semuanya itu dari nol. Jadi saya ngerasain juga bagaimana menjadi member gitu kan. Saya ngerasain bagaimana menjadi member dan insya Allah saya tahu apa yang member inginkan. Jadi kalau mungkin ada orang yang bertanya, apa sih perbedaan Hermiwan dengan yang lain? Mungkin si owner ini sudah punya pengalaman itu, si owner itu sudah punya pengalaman itu. Kalau saya sih, karena saya mengawali dari member, jadi saya tahu apa yang member mau. Bukan belajar untuk bagaimana. Ini sudah banyak ya tentang di Februari tadi ya. Dan ada yang minta untuk visinya deh, tipsnya gimana caranya supaya 1 bulan segera tembus ruby biar bisa ikut acara di Februari di Malang. 1 bulan Ruby.
Yes, Buyut. Wah, 1 bulan Ruby. pasti bisa sekali. Bapak Ibu presentasinya minimal 5 kali ya sehari. 1 bulan Ruby itu. Gampang sebenarnya, bisnis itu pasti bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung bukan bisnis. Kalau nggak bisa dihitung itu pesugihan, ngepet, tuyul gitu. Tapi kalau bisnis pasti bisa dihitung. Bapak Ibu sehari presentasinya 5 kali ya. Dicatat aja, dibukukan. Itu Ruby. Kalau nanti dalam waktu 3 hari Bapak Ibu belum ada closing, dibenerin dulu presentasinya. Setelah presentasinya benar, cara closingnya benar, rasio closingnya pasti naik. 1 bulan tuh bisa Ruby. Tapi jangan hari ini presentasi 1, besok presentasi 10, jangan gitu. Bisnis itu butuh konsistensi. Yang bikin kita besar itu konsistensinya. Bukan hari ini 1, besok prestasi 10, besok lagi 2, jangan. Kalau sehari Anda bisa prestasi 5 kali dan bikin duplikasinya, untuk jadi Ruby itu gampang banget. Nanti di pemenang Leadership Academy kita omongkan besok ya. Besok, Senin. Kita akan umumkan di hari Selasa, Buyut. Selasa ya, harusnya kemarin ya, cuman datanya belum ada masuk. Betul. Ada pertanyaan yang belum saya jawab, Mas Chandra? Apa ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah. Ada yang ditanyakan yang di atas crown, apakah ada peringkat lain, Buyut? Nanti ada lagi. Pasti Setelah akan ada. nanti akan ada lagi. Oke. Apalagi ya? Tadi pada jawab Februari ada primernya. kata tenang ya? Pemilu, Bu. Pemilu. Pemilu ya. Oke, nanti kita coba diskusikan ya. Siang. Apa ya nih ya? Atau ada tips dari Kak Linza nih yang ditanya Kak Linza juga nih. Kak Linza, bagi Wah. tipsnya Ruby dalam waktu 1 bulan dong gitu. Tadi kan sudah dijawab sama Ibu. Presentasinya minimal 5 kali sehari. Daftar namanya yang penting kan. Terus hubungi upline leadernya biar konsultasi. Karena teman-teman yang masih baru itu kan belum bisa menjual apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi memang harus dilibatkan. Kalau di grup Sang Juara saya itu begitu saya pulang, saya langsung minta data nama mereka. Ayo siapa, bahkan saya belum tidur, itu chat saya 5.000 belum saya buka, Bu, mohon maaf banget buat teman-teman. Tadi si Wulan juga, tim saya dari NTT itu, chat saya sampai di ping sampai 10 kali, ternyata saya udah menerima 5.000 chat, saya belum buka, mohon maaf ya teman-teman. Kalau urgent sekali bisa telepon. Bu Yuvita aja sering kok, 10 panggilan tak terjawab, saya nggak keangkat, maaf ya Bu. Bukan mohon maaf, karena bukan pilih-pilih, karena memang begitu banyak, jadi saya ngelihat yang atas siapa yang urgent gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngejar Ruby, kalau memang dari under tim saya, kumpulkan daftar namanya, kita bisa bikin hop, kita bisa video call, three-way call, saya akan bantu. Gitu. Mudah, sementing komunikasi aja. Komunikasi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, 5 kali itu untuk member baru ya? Iya, sebenarnya 3 kali itu cukup Bapak Ibu, 3 kali itu cukup. Karena gini ya, kita presentasi kan sembarang tuh. Jadi kita presentasi orang teman dekat kita, mungkin orang yang tidak terlalu dekat gitu, random kita presentasi. Cuman kadang-kadang itu yang bikin melejit, itu nanti ketika kita dapat jackpot. Tiba-tiba ada orang yang udah ngerti tentang network gitu, masuk ke jalurnya Bapak Ibu, dan itu akan mempercepat jaringannya. Itu selalu akan ada aja kalau Bapak Ibu nggak berhenti. Jadi Ya, gini, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, selanjutnya serahkan pada Tuhan kita. Karena rezeki pasti nggak akan salah alamat. Yang salah yang ketukar cuma sandal jepit. Jadi rezeki nggak akan ketukar, rezeki nggak akan salah alamat. Itu adalah melakukan apa yang Bapak Ibu bisa. Kalau presentasi ya, yang kita bisa presentasi dilakukan itu saja, sama berprasangka baik sama Allah. Berprasangka baik aja. Kalau hari ini belum closing, besok ada kemungkinan closing. Rasionya itu kan 10, 80, 10. Kalau dari 10 orang, berarti yang join adalah 1 atau 2. Cukup itu. Selanjutnya serahkan pada Allah. Dan setiap hari afirmasinya afirmasi positif. Yang dibayangin hal-hal yang positif. Beli mobil baru, beli rumah baru, jalan-jalan ke luar negeri itu ya. Itu dibayangin aja setiap hari. Insya Allah itu jadi narik Bapak Ibu. Jadi narik segala sesuatu yang positif masuk ke kehidupan Bapak Ibu. Kaya raya, sehat, happy gitu. Dan Bapak Ibu bawa orang, narik orang semakin banyak untuk bisa kaya raya, sehat, dan happy. Siap? Oke? Ada lagi? Ini Mbak sepertinya Yovita, terima kasih kopinya. Kayaknya kemarin yang ngasih saya kopi di bandara Mbak Yovita ya? bukan, Septa. Oh, Septa bukan. Lasa. Oh, saya
Septa Langsa, Iya. Septa Langsa saya. Septa ya? Ya Allah. Terima kasih Bu Septa. Soalnya rombongan tuh Mbak Linsa. Jadi Mbak Septa, Mbak Yovita tuh satu rombongan gitu. Kayaknya gitu ya. Saya sama Iya, Mbak di hotel. kemarin. Iya, Yang di hotel. Di hotel bandara pulang kemarin iya. Oh. Iya, di hotel kemarin pulang ya. Ada di lobi. Oke, nanti Itu banyak. next trip kita bikin lebih sempurna ya. Amin. Kalau ada yang tanya tripnya kemana? Kalau dalam waktu dekat masih di area Asia, tapi goal saya tuh pengen banget kita bisa umroh bareng. Goalnya ke depan ya. Cuman untuk kalau tanya trip selanjutnya itu masih di lingkup Asia. Yang deket-deket ini ya, itu masih di lingkup Asia. Cuman untuk next, saya bilang yang RW1 inginkan, yang kita pengen bisa bareng-bareng berangkatnya tuh umroh. Saya pengen kita bisa ke Tanah Suci bareng. Nanti habis itu baru kalau mau ke Paris ya kita pikirin lagi ya. Yang katanya kota yang paling romantis gitu kan, mau ke Paris. Kita pikirin lagi setelah umroh. Jadi Asia Itu dulu. kata Chan. Ya? Itu kata Mas Chan, kota paling romantis di Paris, Mami harus ke sana. Dia sombong Iya, udah Mas Chan nunjukin udah fotonya pernah, ke ya. situ. Delapan Maya. Emang Mas Kalau Chan. di sana nggak bawa pasangan repot juga ya. Berarti harus satu tiket bisa sama pasangan gitu ya. Iya, nanti mau romantis sama siapa? Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya udah jawab untuk tripnya yang terdekat itu masih masuk di kawasan Asia. Untuk selanjutnya yang kita upayakan banget itu kita pengen umroh bareng. Untuk yang selanjutnya lagi ya baru nanti kita menginjak ke Eropa gitu. Siap. Biar ngerasain salju kan? Bisa minta kopi lagi sama Bu Septa. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mungkin mau tanya? Silakan Bapak Ibu. Bu Kasih tadi dari NTT, Bu Kasih tadi nanya ya. Mana tuh? Ayo tim NTT. Bu Kasih, ada Bu Wulandari, ada Kak Jovanka. Mana nih yang dari Jakarta? Kemarin nanya apa? Trip tadi udah dijawab yang masalah trip. Trip. Pokoknya dalam waktu dekat tuh Asia dulu. Tapi nanti kita umumkannya bareng ya. Kalau ini saya bocorin sekarang. Iya, Bu. Boleh. Betul, jangan Bu, nanti ada tsunami, Bu. Bareng-bareng aja. Oke, jadi nanti pokoknya habis ini bocorannya adalah Asia dulu. Setelah Asia umroh, ya. Pokoknya Asia dulu, habis itu umroh, habis itu baru Eropa. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Untuk agenda Malang kalau bisa setelah tanggal 14 Februari. Oke ya, nanti kita infokan 2 hari lagi lah. 2 hari lagi pengumuman resminya rilis ya, Bapak Ibu ya. Oh, pemilunya tanggal berapa ya? Tanggal 14 dulu. Oh, pemilunya tanggal 14 ya, udahlah. Habis pemilu aja Bapak Ibu. Habis pemilu aja. Iya. Oke, ini Bapak Ibu yang kemarin ikut trip sudah sehat? Sudah pulih kembali? Masih sakit. Hatinya sakit, nangis terus, nangisin Bu CEO-nya. Jatuh cinta bareng-bareng. Aduh. Bapak Ibu, everything is gonna be okay. Badai telah berlalu dan kita menjemput pelangi yang indah. Bucinnya nggak sembuh-sembuh tuh kata Mbak Siti Lukia. Jadi bukan hanya saya ya. Ada rasa yang tertinggal, Bu. Jangan lupa ditonton video minum teh tarik. Rasa yang tak lagi sama. Rasanya tak lagi sama ya. Yang nggak ikut nangis di pojokan, Bu. Ya, berarti besok ikut ya. Besok ikut. Insya Allah Rasanya cendol. akan semakin keren. Rasanya seperti cendol, kata Mbak Siti. Kamu nyimak ya? Itu refleks aja. Refleks ngocehnya. Bapak Ibu yang rencana bisa hadir ke Kota Malang ada berapa orang? Yang rencana NTT hadir semua.
Nih ada hadir. Tanggalnya setelah tanggal 14 ya, setelah pemilu ya. Cuma tanggal fixnya Ini sepertinya setelah nanti ada pemberitahuan secara resmi bisa jadi di atas 100 lebih peserta Bu Yu. Karena bootcamp ya. iya bootcampnya untuk Ruby sudah di atas 100-an. Ibu, Dalam. request siapa sih itu? Request itu Bu, jangan di hotel ya Bu. Kita outbound aja Bu, seru-seruan. Ini ya, camping ya. Nanti ada games terbuka gitu Bu. Pokoknya teman-teman itu bisa seru gitu, saling kenal. Kalau di ruangan tuh kan kayak ya biasa aja kan. Kalau masukannya gitu sih Bu, jangan di hotel. Seru apalagi kalau misal daerah Malang itu kan suasananya dingin tuh kan. Dulu kita juga pernah itu di Batu, tuh seru banget. Boleh gitu aja ya. Ada orang Malang yang komen tuh Mbak Emil. Yang punya Malang komen tuh Mbak Emilia. Ya Mbak Bulan di villa yang dulu ya. Tapi rasanya tak lagi sama. Sekarang saya lagi bucin. Jadi masa lalu bye. Bye. Bu Yuvita ketawa terus, bahagia. Wajahnya berseri-seri sekarang Bu Yuvita itu. Siapa? Saya habis. Iya. Aduh. Tuh. Videonya di on. Kayaknya dibikin untuk ini deh, Mas Sandra. Biasa. Sudah saya pandu kok. Ini nih, kita akan bahas soal ini Bu ya, untuk terakhir yang acara offline terdekat. Besok ada di Klaten, Ya. dan juga tanggal 14 itu ada di Wonosobo, serta Sumbar, Bukit Tinggi. Oh iya, dibacain aja Mas Chandra BOP kita. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa dimaksimalkan untuk acara offline Hermiwan, yaitu BOP, Business Open Presentation, yang akan diadakan secara offline, tatap muka, yaitu ada agenda terdekat besok. Ada di Klaten, Bapak Ibu, di Joglo Tengah Sawah, ya Bapak Ibu bisa melihat kontak personnya yang diposting di Telegram channel. Begitu, silakan hubungi kontak personnya, langsung amankan seatnya, dan ini terbuka untuk seluruh mitra usaha Hermiwan ya. Jadi jika Bapak Ibu memiliki mitra usaha yang berada di kota terdekat dengan Klaten yang bisa dijangkau, silakan dimaksimalkan. Begitupun di minggu kedua di bulan Januari tanggal 14 akan ada BOP offline, ada di 2 tempat sekaligus, yaitu di tanggal 14. Yang pertama ada di Kota Wonosobo, Jawa Tengah, dan yang kedua ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, begitu. Lalu agenda lagi di tanggal 1 minggu setelahnya, tanggal 21 ada di Kota Semarang. Itu yang paling terdekat dulu. Dan silakan Bapak Ibu sekalian mitra usaha Hermiwan dimaksimalkan agenda offline, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu CEO, kalau kita mau memperdalam dan mempercepat jaringan kita, maka kuatkan di offline. Begitu, Bu Yuvita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi agak gangguan sedikit. Biasa, ya. Ada penyusup-penyusup. Maaf ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau pasang spanduk di toko untuk pajaknya, apa ini maksudnya? Maksudnya spanduk Hermiwan Bu. Maksudnya di toko untuk pajaknya maksudnya? Kalau toko kena pajak atau tidak, begitu mungkin ya. Kalau selama ini saya belum dapat info yang kena pajak ya. Saya belum pernah dapat info ya. Oh, tergantung lokasi toko, kata Bu Ibu Siti Lukia. Tergantung lokasi toko. Ya. Oke, itu sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali, terkhusus untuk Bapak Ibu yang kemarin hadir di trip 2 negara dan cruise kita. Terima kasih atas supportnya dari awal kita di bandara sampai kepulangan kita kembali ke tanah air. Bapak Ibu, saya merasakan energi yang begitu luar biasa dari keluarga sendiri gitu. Saya menganggap Bapak Ibu itu adalah keluarga besar
Jadi supportnya begitu luar biasa dan itu sangat menguatkan. Itu yang dibutuhkan saat itu dan kita sudah melewati badainya dengan luar biasa. Insya Allah yang akan kita jemput di depan adalah hal-hal baik, hal-hal yang mensukseskan Bapak Ibu, mengayakan Bapak Ibu, menyejahterakan Bapak Ibu, dan menyejahterakan juga bagi banyak orang di luar sana yang sekarang sedang Bapak Ibu informasikan tentang bisnis Hermiwan. Perusahaan membuat bisnis Hermiwan, kita pengen jangka panjang, sehingga kita menyiapkan segala bentuk pelatihan yang bisa mendukung keberlangsungan jangka panjang bisnis Hermiwan gitu ya. Jadi sekali lagi kami tidak ingin mengecewakan Bapak Ibu, kami ingin menjadi perusahaan yang benar-benar bisa menjadi solusi bagi sebanyak-banyaknya orang. Kita pengen punya 10 juta member, kita pengen bisa bermanfaat, dan kita pengen juga bisa masuk top 5 nasional. Kita pengen banyak orang yang bisa kaya raya dari Hermiwan. Jadi bisnis 200 ribuan bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah per bulan. Itu yang ada dalam visi kami. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana semua. Saya yakin sih bisa terlaksana karena saya Hermiwan ini punya mitra-mitra yang luar biasa. Punya mitra-mitra yang tangguh, yang hebat, yang keren. Sekali lagi terima kasih sekali, terkhusus untuk Bapak Ibu yang kemarin ikut tur, dan juga terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum berkesempatan untuk ikut tur. Atas supportnya, Hermiwan tidak akan bisa sebesar ini kalau tidak ada Bapak Ibu semua. Dan kalau yang belum berkesempatan ikut tur, segera ikut tur yang berikutnya, yang insya Allah masih di wilayah Asia ya, sehingga lebih mudah untuk dikejar Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Kesuksesannya perusahaan itu adalah melihat member-member tersukseskan, kaya raya, happy semua. Itu harapan kami sebagai perusahaan, dan sekali lagi terima kasih atas segala bentuk apresiasi yang sudah diberikan kepada perusahaan atau kepada saya secara pribadi, baik itu di Facebook, baik itu teks via WhatsApp gitu ya, baik berupa video. Ini energinya luar biasa. Saya yakin pasti banyak perusahaan yang iri dengan Hermiwan karena mitranya tuh mitra-mitra yang hebat, dan insya Allah mitra yang diizinkan Allah SWT untuk mendapatkan miliaran rupiah dari bisnis Hermiwan. Lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak kesalahan ketika mengisi malam ini. Kita jumpa lagi di training Zoom berikutnya atau di Malang. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat malam everyone. One Support System SJI, good success. Terima kasih Bapak Ibu. Good success, good Dewan. Terima kasih Selamat Bapak Ibu malam. sekalian. Selamat malam Bapak Ibu. Dan Terima kasih.